Oh iya, sekarang nih kalian sadar nggak sih kalau akhir-akhir ini tuh Cina sedang maju-majunya di sektor teknologi, khususnya pengembangan basis data AI. Seperti apa sih? Seperti halnya pengiriman makanan menggunakan drone, robot yang bisa ngecas daya baterai sendiri, terus ada mobil tanpa driver, di mana teknologi ini tuh tentunya melibatkan AI untuk memprogram suatu kondisi tertentu. Bahasa Mandarin juga menjadi penutur bahasa terbanyak kedua di dunia setelah bahasa Inggris karena Cina banyak menjalin kerjasama dengan negara lain dalam sektor perdagangan. Selain itu, negara Cina juga merupakan mitra dagang terbesar loh di Indonesia. Belum lagi keberadaan etnis Tionghoa, keturunan orang Cina alias Cindo, itu sebanyak 11,2 juta jiwa populasinya di Indonesia. Dari kasus tersebut, kalian sempat sadar nggak sih? Loh, kok kenapa ya bahasa Mandarin itu nggak masuk ke dalam satuan jenjangan pendidikan di Indonesia, nggak masuk mata pelajaran di Indonesia. Yang ada itu ada bahasa Inggris dan juga bahasa Jepang. Kalau bahasa Inggris sih pastinya karena alasannya menjadi bahasa internasional ya guys ya. Nah, kalau bahasa Jepang, kalian terpikirkan nggak sih apa alasannya? Bahkan nih, orang tuaku pernah ceritain waktu SMA betapa sulitnya dan juga menyenangkannya belajar bahasa Jepang. Mereka juga bilang kalau ada mata pelajaran pilihan yaitu bahasa Jepang. Loh, kok bisa sih ya? Bahasa Jepang ini bisa diadopsi ke dalam kurikulum Indonesia. Kalau kalian ingin tahu apa alasannya, tonton video ini sampai habis agar mendapatkan insight yang bermanfaat. Hajime Masho! Assalamualaikum minasang, welcome to Sudas Channel. Hai, arigatou gozaimasu yang telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Yoroshiku onegaishimasu. Kalian tahu nggak sih kalau negara Indonesia itu menjadi negara kedua di dunia yang paling banyak minat dalam belajar bahasa Jepang loh guys. Untuk posisi pertama itu negara Cina, barulah kedua itu dari Indonesia, di mana penuturnya itu sebanyak 700 ribuan jiwa. Bahkan menurut survei, hampir 70% orang Indonesia itu pro ke negeri Sakura ini loh, di mana artinya mayoritas orang Indonesia memiliki sikap menghargai dan terkesan memandang orang Jepang itu kayak yang keren, dengan tata kramanya, etikanya, dan kedisiplinannya terhadap orang Jepang. Ii desu ne, sugei desu ne. Kalian tahu gak sih apa saja alasan orang Indonesia ini mempelajari bahasa Jepang? Yang pertama karena utamanya dari budaya populer Jepang, kayak animasi anime, komik manga, grup idola, dan lagu-lagunya hingga fashion Jepang. Terus dari kuliner Jepang yang masuk ke Indonesia itu ada sushi, ramen, udon, takoyaki, sashimi, dimsum, dan lain-lain. Belum lagi dari merek-merek Jepang di Indonesia. Banyak banget ya, sampai sempat aku pernah lihat konten, jadi kontennya itu kayak challenge, apa yang kamu ketahui tentang bahasa Jepang ya, terus dijawablah sama orang tersebut, hai, arigato, Suzuki, Honda, Mitsubishi, Yamaha, Canon, Fuji, Sony, dan masih banyak lagi ya guys ya. Ya lucu aja, itu tuh menunjukkan bahwa industrialisasi besar Jepang itu produk-produknya banyak yang masuk ke Indonesia. Alasan yang kedua, karena termotivasi ingin bekerja atau melanjut studi di Jepang. Atau memang ingin sekadar berwisata di Jepang. Kalian tahu nggak sih kalau lulusan SMA itu yang paling banyak minat terhadap belajar bahasa Jepang? Sebagian besar dari pemikiran mereka adalah karena setelah lulus dari SMA mereka ingin belajar untuk studi lanjutan di Jepang ataupun bekerja di Jepang ya, dimana nilai mata uang yen itu jika kerupiahkan lumayan ya, ditambah 2 digit 0 ya. Yang ketiga, bahasa Jepang memiliki keunikan tersendiri yang tidak ada pada bahasa Indonesia, yaitu adanya huruf hiragana, katakana, dan kanji yang memang penulisan itu sangat berbeda jika di Indonesia yang menggunakan huruf Latin. Kemudian adanya bahasa sopan dan dialek pada daerah. Semua hal inilah yang menjadikan bahasa Jepang itu sangatlah unik dan menarik untuk dipelajari bagi warga Indonesia. Hayo, di sini ada nggak sih alasan di atas itu yang relate banget sama kalian untuk belajar bahasa Jepang? Tolong tulis komentar di bawah ya guys. Terlepas dari trivia kenapa orang Indonesia itu banyak yang berminat untuk mempelajari budaya dan bahasa Jepang,
Itu semua tidak terlepas dari sejarah hubungan antara Indonesia dan Jepang. Dalam sejarah, penggunaan bahasa Jepang itu terbagi ke dalam 3 fase. Fase pertama adalah doktrin, karena situasi penjajahan yang terjadi pada saat itu, yang berlangsung hingga 3,5 tahun, di mana saat Jepang menjajah Indonesia, Jepang membuat peraturan untuk hapus bahasa Belanda dari kehidupan, dan pakai bahasa Indonesia juga didampingi dengan bahasa Jepang, di mana artinya saat itu Jepang melawan penuh terhadap kolonialisme Belanda, dan bangsa Jepang sendiri pun mengklaim kepada Indonesia bahwa Nippon Cahaya, pelindung dan juga pemimpin Asia, dan sebagai sesama saudara Asia kita harus hapus kolonialisme di muka bumi ini. Tapi padahal di saat itu juga Jepang menyiasati untuk ambil hati orang Indonesia agar mudah untuk menjajahnya. Secara pakai pendekatan soft method ya guys. Jelek. Fase kedua, setelah penjajahan usai, Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Pendidikan bahasa Jepang masuk ke dalam pendidikan Indonesia yang bersifat informal, yang telah diajarkan di lembaga-lembaga non-formal seperti lembaga pelatihan bahasa Jepang di Indonesia. Dan fase ketiga, pendidikan bahasa Jepang mulai berkembang yang dilaksanakan secara formal mulai dari sekolah menengah sampai jenjang perguruan tinggi. Perkembangan bahasa Jepang inilah yang tidak terlepas dari dorongan perekonomian Jepang itu sendiri yang membuat daya tarik para pelajar Indonesia untuk mempelajari bahasa Jepang. Guys, kalau yang namanya bahasa itu bisa masuk dan diadopsi dalam sistem pendidikan suatu negara, tentunya bahasa tersebut banyak memberikan pengaruh secara kehidupan. Entah untuk memudahkan kita dalam meraih pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan, komunikasi bisnis antar negara, atau ingin melanjutkan sebuah jenjang studi yang lebih tinggi lagi. Dan kenapa sih bahasa Jepang itu bisa diadopsi dalam pendidikan di Indonesia? Karena bahasa Jepang telah melalui dan memenuhi faktor-faktor berikut ini. Faktor yang pertama, karena adanya dukungan institusional dan bilateral antar pemerintah juga lembaga Jepang Indonesia. Jadi, Japan Foundation itu adalah lembaga pemerintah Jepang yang aktif mendukung pertukaran pelajar, penyaluran pekerja, dan pelatihan guru bahasa Jepang di Indonesia. Di mana dalam pelatihannya, Japan Foundation menyediakan buku pelajaran dan mengadakan kompetisi seperti lomba pidato bahasa Jepang nasional. For your information, biasanya nggak semua bahasa asing itu punya dukungan langsung loh dari negeri asal yang sekuat seperti negeri Jepang. Jepang tuh pemerintahannya berperan banget dalam mendukung dan memfasilitasi pelajar asing yang memang ingin belajar budaya dan bahasanya. Mantap ya guys ya, Nihon wa super saiko desu yo. Nah, faktor yang kedua karena adanya kebutuhan dunia kerja lokal. Dimana kita tahu ya bahwa perusahaan Jepang di Indonesia itu tuh banyak banget. Bahkan menurut data keberadaan perusahaan Jepang di Indonesia itu sekitar 1.600-an lebih. Dari perusahaan tersebut juga, perusahaan Jepang dapat menyerap 4,7 juta lapangan pekerjaan loh guys, di mana 95% pekerjanya adalah penduduk lokal asli Indonesia. Faktor yang ketiga, karena adanya permintaan siswa dan masyarakat Indonesia. Jadi pasar bahasa Jepang untuk penduduk Indonesia itu banyak dan sangat diminati. Jadi kalau begitu keadaannya, maka sekolah-sekolah tuh banyak yang membutuhkan guru bahasa Jepang. Banyak juga nih lembaga bimbingan belajar yang membuka kursus bahasa Jepang. Belum lagi pelatihan kerja ke Jepang yang tentunya membutuhkan pelatihan bahasa Jepang. Faktor yang keempat, karena bahasa Jepang itu tidak bermuatan sensitif atas politik identitas. Jadi kalau kita pelajari dan kuasai pun tidak akan berpengaruh terhadap politik identitas. Sebab hubungan Jepang-Indonesia itu fine-fine aja. Dan sudut pandang negara lain terhadap negara Jepang pun fine-fine aja, nggak ada masalah yang memang cukup berat. Akhirnya kita berada di penghujung video. Tadi kita udah bahas juga ya, mulai dari trivia, orang minat belajar bahasa Jepang, sejarah penggunaan bahasa Jepang di Indonesia, hingga kepada faktor-faktor apa saja yang menyebabkan bahasa Jepang ini diadopsi dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Arigatou gozaimasu ya guys ya yang telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk di like,
di komen, di subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Bagi yang ingin mengkritisi fenomena ini, memberikan pendapat atau mengkritisi diriku demi kemajuan, boleh banget ya guys ya. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih ya guys, aku pamit dulu. Jadi